A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadari wa yassirli amri walhul muqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, baik yang tinggal di perkotaan maupun yang tinggal di pedesaan, baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang tinggal di luar negeri. Apa kabar saudara sahabatku hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk merenungkan dan berpikir setelah melihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sengaja saya rekam di daerah perkuburan ini untuk kita ambil iktibar dan pelajarannya. Nah, setelah saudara menyaksikan cuplikan video tadi, apa yang terbayang di pikiran saudara, sahabatku? Apa kira-kira yang terpikirkan oleh saudaraku, oleh sahabatku setelah melihat cuplikan video tersebut? Itu video saya ambil itu di daerah pemakaman. Khusus saya buatkan untuk saudaraku, sahabat-sahabatku, supaya merenungkan, memikirkan kehidupan ini. Diri ini mau dibawa kemana? Saya sengaja menyoting area pemakaman, supaya kita memikirkan diri ini mau dibawa kepada ketaatan atau tidak taat. Jadi itu pilihan saudara, termasuk saya juga memilih jalan mana yang harus kita tempuh, jalan yang lurus atau jalan yang berliku-liku. Di surah Ali Imran, Allah sudah berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat diberikan balasan yang sempurna. Jadi di dalam kubur, di alam barzah, itu pembalasannya belum sempurna, baik berupa siksa maupun berupa nikmat. Nah, Allah akan sempurnakan itu pada saat yaumil kiamah, hari kiamat. Disitulah kenikmatan yang sempurna dan siksaan yang sempurna sudah disediakan tempatnya, yaitu surga dan neraka. Nah, mereka-mereka yang kita lihat di video tadi adalah mereka-mereka yang dahulunya hidup di dunia ini seperti kita. Hanya mereka mendapatkan perjanjian terlebih dahulu daripada kita. Kita yang hidup ini bakal menyusul mereka. Hal yang biasa bagi kita melihat area pemakaman. Tapi kita tak pernah ingat bahwa suatu saat kita pun akan menyusul mereka. Jadi bapak kita, ibu kita, suami kita, anak kita yang kita sayangi, yang kita cintai, tiada lagi. Sahabat kita, saudara kita yang kita ikuti, yang kita dengar pembicaraannya, bahkan tanpa menggunakan pikiran kita ikuti kelakuannya, kita ikuti perkataannya, tanpa kita menggunakan pikiran kita, maka kita akan sendiri seperti mereka yang sudah terkubur di sana. Hartamu, jabatanmu, kedudukanmu di masyarakat,
perusahaanmu yang kau bangga-banggakan menghasilkan pundi-pundi uang untuk keluargamu. Mobil mewahmu yang kau pakai kau nikmati ke sana kemari. Rumah besarmu dengan fasilitas yang serba nyaman yang kau bangga-banggakan. Perniagaanmu yang menghasilkan uang untukmu sehingga kau katakan engkau adalah orang yang beruntung. Tetapi setelah kita mengakhiri hidup ini yang disebut dengan meninggal dunia, maka orang akan sibuk mengurus jenazah kita. Mulai dari memandikan, mewudukkan, mengkafani, sampai membawa ke masjid untuk disolatkan, akhirnya dibawa ke daerah pemakaman seperti video tersebut. Kita sudah dikubur, dimasukkan ke dalam lubang, ditutup sama papan, ditimbun dengan tanah, didoakan orang untuk sesaat. Akhirnya yang hidup pulang ke rumah masing-masing. Sementara kita tinggal di dalam sana sendirian untuk mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatan. Saudara, pikirkan mana hidup yang lebih lama, di dunia ini atau hidup setelah kematian di daerah pemakaman tersebut. Di mana ranjang empuk saudara? Di mana AC saudara? Yang saudara tiduri tiap malam, yang saudara nikmati tiap malam, akhirnya hanya tidur di tanah. Jadi apa yang akan saudara banggakan? Apa yang ingin saudara sombongkan? Di mana orang yang jadi ikutanmu, sehingga kau tak menggunakan pikiranmu untuk membedakan mana yang salah, mana yang benar. Di mana sahabatmu yang kau ikuti tanpa kau gunakan pikiranmu dan akalmu sehingga kau menjadi begal. Mana agamamu yang kau yakini sehingga engkau tidak taat, engkau menjadi ingkar. Saat kita hidup, kita memang bisa bicara A sampai Z. Tapi setelah kita di pemakaman tersebut, maka tiada lagi suara. Tidak ada lagi yang melihat kita. Tidak ada lagi yang mengingat kita. Hanya sekali-sekali mereka akan datang. Itu pun syukur kalau mereka ingat. Kalau tidak ingat, tinggallah kuburan yang tinggal semak-semak tak pernah dibersihkan. Coba renungkan wahai saudaraku. Pikirkan wahai saudaraku. Bahwa kesenangan di dunia ini, apapun yang kita miliki, akan kita tinggalkan. Sementara kita berusaha tadi membangun rumah, membelikan mobil yang mewah, membangun rumah yang serba fasilitas yang lengkap, itu bakal kita tinggalkan. Bersusah payah kita mencarinya, pagi, siang, malam. Nyatanya di penghujung kematian kita, setelah kita meninggalkan dunia itu, kita pun harus meninggalkan semua. Yang kita bawa dari dunia ini hanya kain kafan. Selebihnya tidak boleh dibawa. Nah, jadi pilihan hidup ini hanya dua. Menjadi manusia yang taat atau menjadi manusia yang ingkar. Menjadi orang yang soleh atau menjadi bajingan. Kita yang memilih. Kita dibekali dalam kehidupan ini adalah pikiran. Maka Allah mengatakan makhluk ciptanya yang paling sempurna adalah manusia. Karena sudah dibekali dengan akal untuk berpikir. Membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang salah, mana yang benar. Bukan hanya ikut-ikutan atau disuruh-suruh orang. Tapi atas kesadaran sendiri. Jadi kita bukan karena ikut-ikutan, bukan karena disuruh orang, tapi atas kesadaran sendiri kita ikut majelis ilmu. Atas kesadaran sendiri. Karena kita hidup ini sudah dibekali dengan akal pikiran.
untuk membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang batil, mana yang hak, mana yang lurus, mana yang bengkok. Untuk itulah kita dibekali dengan pikiran. Khairul kalam, oh iya, saya tak lupa nih, mendoakan sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Apabila ada yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, saya akan tetap mendoakan saudaraku, sahabatku, semoga cepat sembuh, sehat seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Khairul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.